Ibu Kartini turun dari taksi dengan tas kecil di tangan dan perasaan sesak di dada yang membuatnya sulit bernapas. Ia berdiri di depan gerbang rumah megah di Pondok Indah, Jakarta, memandangi dinding putih, jendela-jendela yang berkilauan diterpa sinar matahari sore, dan bunga buganvilia yang merambat di tembok seolah ingin melarikan diri dari sesuatu. Selama beberapa detik ia tidak bergerak, karena melewati gerbang itu berarti berhenti menjadi dirinya sendiri, berhenti menjadi Ibu Kartini, berhenti menjadi Ibu Bima, berhenti menjadi Nenek Jelita dan Surya. Mulai saat itu, ia akan menjadi orang lain, Bu Asih. Seorang asisten rumah tangga yang dikirim oleh sebuah agen, seorang wanita tanpa nama belakang, tanpa sejarah, tanpa suara. Ia merapikan celemek biru yang dipakainya di taksi. Ia mengencangkan kerudung sederhana di atas rambutnya yang mulai beruban, yang dulu setiap minggu ia tata di salon langganan di Kramat Jati, Jakarta Timur, lalu berjalan menuju pintu dengan tasbih kayu yang digenggam erat di saku celemeknya. Tasbih itu milik mendiang suaminya, dan Ibu Kartini tidak pergi kemanapun tanpanya. Ia menekan bel. Suaranya lenyap di dalam rumah seperti batu jatuh ke dalam sumur kosong. 1 menit berlalu, lalu 2, dan kemudian pintu terbuka. Kirana berdiri di ambang pintu dengan tangan bersilang, dan gaun krem yang tampak lebih mahal daripada semua barang bawaan Ibu Kartini di tasnya. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa, hanya memandang Ibu Kartini dari atas ke bawah dengan ekspresi yang sama seperti orang yang memeriksa perabotan yang baru dikirim. "Kamu yang baru," kata Kirana, bukan bertanya, melainkan menegaskan. Ibu Kartini menundukkan kepala seperti yang diajarkan kepadanya tentang bagaimana seorang asisten rumah tangga harus bersikap. "Iya Bu, nama saya Asih. Agen yang mengirim saya." Kirana sudah membalikkan punggungnya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Suara hak sepatunya bergema di lantai marmer dengan irama kering yang menusuk telinga. Ibu Kartini mengikutinya dalam diam, dan saat ia berjalan menyusuri lorong panjang dan dingin itu, ia menyadari sesuatu yang aneh. Rumah itu besar, indah, tertata sempurna, tetapi tidak ada suara sama sekali. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada tawa, tidak ada suara kecil meminta sesuatu, hanya gema hak sepatu Kirana dan dengungan jauh dari pendingin ruangan. Dan Ibu Kartini berpikir bahwa rumah tempat tinggal 2 anak berusia 7 dan 5 tahun seharusnya tidak berbunyi seperti itu. Seharusnya terdengar hidup, teriakan, langkah kaki berlarian. Seseorang mengatakan tidak mau makan sayur. Tetapi rumah itu terdengar seperti klinik dokter, seperti kantor kosong pada hari Minggu sore, seperti tempat yang tidak diinginkan siapapun. Kirana berhenti di depan sebuah pintu di ujung lorong dekat dapur. "Ini kamarmu," katanya tanpa berbalik. "Kerja dari jam 6 pagi sampai 10 malam. Tidak boleh berpendapat, tidak boleh bicara dengan anak-anak lebih dari yang diperlukan. Kalau mereka butuh sesuatu, cari saya." "Jelas?" Ibu Kartini mencengkeram gagang tasnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Jelas, Bu." Kirana pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Kartini membuka pintu kamar pembantu dan masuk perlahan. Kamar itu kecil, sebuah tempat tidur tunggal menempel di dinding, lampu telanjang menggantung dari langit-langit tanpa kap, sebuah jendela sempit menghadap ke bagian belakang taman. Kamar itu berbau klorin dan pengap, seolah tidak ada yang tidur di sana selama berminggu-minggu, tetapi seseorang memastikan baunya tetap bersih. Ia meletakkan tasnya di atas tempat tidur, dan saat itulah ia melihatnya. Di dinding di samping kepala tempat tidur, ada sebuah foto yang ditempel dengan selotip. Foto itu robek separuh. Di bagian yang tersisa terlihat Jelita dan Surya, memeluk seorang wanita bercelemek putih yang tersenyum dengan mata terpejam. Anak-anak berpegangan padanya dengan kekuatan yang sama seperti anak-anak berpegangan pada apa yang mereka cintai. Tetapi separuh bagian lain dari foto itu, yang seharusnya menunjukkan seluruh wajah wanita itu, telah disobek dengan kasar. Tepiannya kompang-camping, seolah seseorang menariknya dengan marah. Ibu Kartini mendekat dan menyentuh foto itu dengan ujung jari-jarinya. Selotipnya sudah menguning. Foto itu sudah lama di sana, dan seseorang telah mencoba menghancurkannya, tetapi tidak sepenuhnya menghapusnya. Ibu Kartini merasa perutnya mengecil seperti kepalan tangan, karena wanita di foto itu adalah asisten rumah tangga sebelumnya, yang telah dipecat, yang namanya tidak lagi disebut oleh cucu-cucunya melalui telepon berbulan-bulan yang lalu. Dan jika seseorang merobek foto itu dengan kekerasan seperti itu bukan hanya karena pemecatan biasa, itu karena sesuatu yang lebih. Kemudian ia mendengar suara lembut di balik pintu kamar. Langkah-langkah kecil, cepat, seperti anak kecil yang berlari, tanpa alas kaki di lorong, berusaha tidak membuat suara.
Ibu Kartini berbalik dan membuka pintu. Lorong itu kosong, tetapi di lantai tepat di depan pintu ada selembar kertas terlipat dua. Ia mengambilnya, membukanya. Itu adalah gambar yang dibuat dengan krayon, sebuah rumah dengan jendela hitam, seorang wanita besar yang dicat seluruhnya merah dengan mulut menganga berteriak, dan dua sosok kecil di sudut yang berdekatan, tanpa warna, seolah yang menggambarnya tidak punya keinginan untuk memberi mereka kehidupan. Ibu Kartini bersandar pada kusen pintu dan memejamkan mata. Ia mencengkram tasbih di sakunya hingga butiran kayunya menusuk telapak tangannya, dan ia tahu dengan kepastian yang hanya diberikan oleh naluri seorang ibu yang telah membesarkan anak-anak dan melihat mereka tumbuh, bahwa apa yang terjadi di rumah itu jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Malam pertama, Ibu Kartini tidak tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur kamar pembantu dengan tasbih di tangan. Berdoa pelan, meminta Tuhan memberinya kesabaran agar tidak melepas penyamarannya terlalu cepat, karena setiap serat tubuhnya berteriak memintanya naik ke atas, membuka pintu kamar tidur, mencari Jelita dan Surya, dan memeluk mereka hingga rasa takut yang bisa ia rasakan mengambang di rumah itu. Seperti gas tak terlihat hilang, tetapi ia tidak melakukannya. Karena jika ia terungkap sekarang, Kirana akan mengarang penjelasan. Bima akan mempercayainya dari jauh, dan semuanya akan tetap sama. Ia harus melihat, ia harus mengerti, ia harus menyimpan setiap detail sebagai bukti sebelum bertindak. Pukul 5 pagi ia bangun, membasuh wajahnya dengan air dingin dari wastafel kamar, memakai celemek bersih, dan pergi ke dapur. Rumah itu masih hening. Matahari terbit masuk melalui jendela ruang makan, memproyeksikan persegi panjang cahaya keemasan di atas meja kayu gelap yang berkilauan seolah dipoles setiap hari. Ibu Kartini membuat kopi di pembuat kopi baja yang harganya lebih mahal dari pengeluarannya sebulan penuh. Dan saat kopi mendidih, ia mendengar langkah kaki di tangga, kecil, hati-hati, seperti seseorang yang telah belajar berjalan tanpa terdengar. Jelita muncul di pintu dapur. Ia berusia 7 tahun, tetapi matanya seperti orang yang telah melihat terlalu banyak. Rambutnya dikepang erat hingga menarik kulit pelipisnya, gaun seragam sekolahnya disetrika sempurna, dan bahunya sedikit membungkuk ke depan, seolah melindungi diri dari sesuatu yang bisa datang kapan saja. Di belakangnya datang Surya, 5 tahun, lebih kecil dari yang Ibu Kartini harapkan untuk usianya. Ia tidak mengatakan apa-apa, tidak memandang Ibu Kartini. Ia duduk di kursi dapur dan tetap dengan tangan di atas meja, diam, menatap satu titik di dinding, seolah ia telah belajar bahwa terlalu banyak bergerak membawa konsekuensi. "Selamat pagi," kata Ibu Kartini dengan suara selembut mungkin. "Mau sarapan?" Jelita menatapnya dengan curiga. "Kami sarapan di sini," katanya pelan. Ibu sarapan di atas. Ibu Kartini merasa ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya mendengar kalimat itu diucapkan dengan begitu alami, seolah itu adalah hal paling normal di dunia. Bagi seorang ibu dan anak-anaknya makan di dunia, terpisah di dalam rumah yang sama. Ia menyiapkan nasi goreng dengan telur orak-arik dan kerupuk. Jelita makan perlahan tanpa mengangkat pandangan dari piringnya. Surya hampir tidak menyentuh makanannya. Ia menggerakkan sepotong kerupuk dari satu sisi ke sisi lain dengan garpunya seolah berada di tempat lain. Ibu Kartini duduk di depan mereka dalam diam, tanpa menekan, tanpa mengajukan pertanyaan yang bisa menakut-nakuti mereka. Dan saat itulah ia menyadarinya. Jelita mengangkat lengannya untuk meraih gelas susu dan lengan gaunnya terangkat hingga ke siku. Di sana ada memar sebesar buah pelam ungu dengan tepian kekuningan di bagian dalam lengan bawahnya. Itu bukan luka karena bermain. Ibu Kartini tahu perbedaannya. Luka karena bermain muncul di lutut, di siku, di tulang kering. Luka yang meninggalkan bekas di bagian dalam lengan datang dari tangan yang mencengkeram, dari seseorang yang memegang erat, dari seseorang yang menarik. Jelita menyadari bahwa Ibu Kartini melihatnya dan segera menurunkan lengannya, menarik lengan baju hingga ke pergelangan tangan. "Saya jatuh saat bermain," katanya cepat dengan suara yang terlatih seperti seseorang yang telah mengucapkan kalimat itu berkali-kali. Ibu Kartini tidak menjawab. Ia mengangguk perlahan dan tetap duduk, mengendalikan getaran yang naik dari tangan hingga bahunya. Tetapi Surya melakukan sesuatu yang tidak Ibu Kartini duga. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia mengeluarkan selembar kertas kusut dari saku celananya dan meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke arah Ibu Kartini dengan ujung jari-jarinya. Itu adalah gambar lain. Ini berbeda dengan yang ia temukan malam sebelumnya di depan pintu kamar. Dalam gambar ini terlihat dapur, sebuah meja,
Dua sosok kecil duduk sendiri, dan di latar belakang, dipisahkan oleh garis krayon hitam yang tebal, seorang wanita bergaun merah dengan mulut menganga dan tangan-tangan besar, tidak proporsional seperti cakar. Tangan-tangan itu adalah bagian terbesar dari gambar, lebih besar dari kepala, lebih besar dari tubuh, seolah bagi Surya. Yang paling ia ingat dari wanita itu bukanlah wajahnya atau suaranya, melainkan tangannya. Apa yang dilakukan tangan-tangan itu? Ibu Kartini mengambil gambar itu dan melihatnya selama beberapa detik, sementara tangannya gemetar begitu hebat hingga kertas itu bergerak sendiri. Jelita menatap adiknya dengan panik. "Surya, jangan!" bisik gadis itu, tetapi Surya tidak mendengarnya atau tidak ingin mendengarnya. Ia terus menatap Ibu Kartini dengan mata besarnya yang seolah meminta sesuatu yang tidak tahu bagaimana diungkapkan dengan kata-kata. Ibu Kartini melipat gambar itu dengan hati-hati dan menyimpannya di saku celemeknya bersama tasbih. "Gambar yang indah sekali," katanya kepada Surya dengan suara tegas dan tenang, meskipun di dalam hatinya ia merasa dadanya akan meledak. Surya tidak tersenyum, tetapi matanya sedikit terbuka, seolah tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu kepadanya dalam waktu yang lama. Pagi itu Ibu Kartini membersihkan rumah dalam diam. Ia mengepel lantai marmer, membersihkan perabotan ruang makan, yang nilainya lebih mahal dari satu unit apartemen di lingkungan tempat ia membesarkan Bima. Ia mencuci piring sisa makan malam semalam, dan saat mencucinya ia menghitung. 8 piring makan malam dewasa, 4 gelas anggur, 0 piring anak-anak di ruang makan. Piring Jelita dan Surya ada di dapur, menumpuk di samping wastafel, terpisah dari yang lain, seolah makanan anak-anak termasuk dalam kategori lain, kelas orang lain, di dalam keluarga yang sama. Kirana turun pukul 11 pagi. Menuangkan jus hijau untuk dirinya sendiri tanpa berbicara dengan Ibu Kartini dan pergi ke taman untuk menelepon. Ibu Kartini mendengar sebagian percakapan melalui jendela dapur yang terbuka. Kirana berbicara tentang pesta makan malam yang ia selenggarakan untuk hari Jumat, tentang anggur yang ia pesan, tentang rangkaian bunga yang ia inginkan di meja. Ia berbicara dengan suara bersemangat dan ringan, seperti seseorang yang memiliki dunia dalam kendali. Dan Ibu Kartini berpikir bahwa wanita itu bisa menyelenggarakan pesta makan malam yang sempurna untuk 12 orang dan pada saat yang sama tidak tahu apa yang dimakan anak-anaknya sendiri pagi itu. Sore harinya, Ibu Kartini keluar untuk menyapu trotoar di depan. Dan di sana ia bertemu Bu Nur, tetangga sebelah rumah, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun dengan celemek dapur dan kain di bahunya yang mendekati gerbang dengan rasa ingin tahu alami dari orang yang tinggal di jalan di mana semua orang tahu segalanya. "Kamu yang baru?" Ibu Kartini mengangguk. "Iya Bu, nama saya Asih." Bu Nur menatapnya dengan sesuatu yang bukan rasa ingin tahu, melainkan belas kasihan. "Aduh nak," katanya merendahkan suara, "semoga Tuhan memberimu kekuatan." Ibu Kartini mendekati gerbang tanpa melepaskan sapunya. "Kenapa Ibu bilang begitu?" Bu Nur melihat ke arah rumah seolah memastikan tidak ada yang melihat mereka, "Karena yang sebelum kamu bertahan 3 tahun, katanya. Namanya Lestari. Wanita yang baik, jarang ada yang seperti dia." Anak-anak itu memujanya, memanggilnya Bibi Lestari, dan menempel padanya seperti permen karet. Dan suatu hari, tanpa peringatan, Nyonya memecatnya. Ia mengarang cerita bahwa Lestari mencuri gelang, tetapi saya tahu Lestari tidak mencuri apa-apa karena saya melihatnya keluar sambil menangis dengan kantong plastik berisi pakaiannya dan tidak ada yang lain. Bahkan gaji bulan terakhirnya tidak dibayar. Ibu Kartini mencengkram sapu dengan kedua tangannya agar Bu Nur tidak melihatnya gemetar. Dan apa Ibu tahu kenapa dia dipecat sungguhan? Bu Nur merendahkan suaranya lagi karena anak-anak mulai lebih menyayanginya daripada ibu mereka sendiri. Dan Nyonya Kirana tidak suka itu. Ia tidak suka bahwa anak perempuan itu berlari memeluk Lestari ketika pulang sekolah alih-alih mencarinya. Ia tidak suka bahwa anak laki-laki itu memanggilnya Bibi Lestari dan memanggilnya ibu dengan wajah yang sama, seperti orang yang harus makan sesuatu yang tidak disukai. Nyonya tidak tahan itu, dan alih-alih bertanya, mengapa anak-anaknya lebih menyukai pembantu, ia memutuskan untuk menghilangkan pembantu itu, seolah dengan menyingkirkan orang yang memberi mereka kasih sayang, anak-anak tidak punya pilihan selain mencintainya. Ibu Kartini tetap tak bergerak di samping gerbang. Matahari sore menyinari punggungnya, dan ia merasakan panas membakar leher belakangnya, tetapi ia tidak bergerak. Dan anak-anak, bagaimana mereka setelah Lestari pergi? Bu Nur mengucap syukur. Anak perempuannya berhenti bicara dengan orang lain. Anak laki-lakinya berhenti bicara sama sekali. Dulu ada tawa di rumah itu.
Sekarang tidak ada suara sama sekali. Seolah-olah seseorang mematikan suara kedua malaikat kecil itu. Ibu Kartini berterima kasih kepada Bu Nur dengan anggukan kepala karena ia tidak mempercayai suaranya sendiri saat itu. Ia masuk ke dalam rul, menutup pintu, bersandar pada dinding lorong, dan memegang dadanya, di mana jantungnya berdetak kencang seperti sesuatu yang ingin berlari keluar. Cucu-cucunya hidup dalam ketakutan, makan sendiri, telah kehilangan satu-satunya orang yang memberi mereka kasih sayang di rumah itu. Dan anaknya, Bima, anak yang ia besarkan dengan nasi buatan tangan dan malam-malam tanpa tidur dan tasbih yang diucapkan pukul 3 pagi ketika demam, sama sekali tidak tahu apa-apa, karena ia berada di hotel di suatu kota sedang menutup suatu bisnis yang baginya lebih penting dari ini. Ibu Kartini memasukkan tangannya ke saku dan mengeluarkan gambar surya. Ia membukanya. Ia melihat tangan-tangan besar wanita bergaun merah itu. Ia melihat dua sosok kecil tanpa warna meringkuk di sudut dan membuat keputusan. Ia akan tetap tinggal. Ia akan melihat semuanya. Ia akan mendokumentasikan setiap detail. Dan ketika ia memiliki cukup bukti, ia akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang asisten rumah tangga, tetapi bisa dilakukan oleh seorang ibu. Ia akan memaksa anaknya sendiri untuk membuka mata. Hari Jumat tiba seperti datangnya hari yang ditakuti, tetapi tidak bisa dihindari. Ibu Kartini menghabiskan pagi itu menyiapkan rumah untuk pesta makan malam yang diselenggarakan Kirana. Ia memoles sendok garpu perak hingga setiap satunya memantulkan cahaya ruang makan seperti cermin kecil. Ia memasang taplak meja putih tanpa satu pun kerutan. Ia mengatur rangkaian bunga yang datang pagi itu dengan van dari toko bunga, mawar merah dan putih yang memenuhi pintu masuk dengan aroma begitu kuat hingga mata Ibu Kartini terasa perih. Kirana mengawasi setiap detail dengan ketelitian seorang ahli bedah. Ia menggeser piring 2 cm ke kiri. Ia mengganti gelas karena ada bekas tak terlihat yang hanya bisa ia lihat. Ia mencicipi anggur dan mengangguk tanpa mengatakan apakah itu enak atau tidak. Dan tidak sekalipun. Selama 6 jam persiapan, ia bertanya di mana Jelita dan Surya. Ibu Kartini tahu di mana mereka. Ia melihat mereka naik ke kamar tidur mereka setelah makan. Jelita menggandeng tangan adiknya seolah ia adalah ibunya dan bukan seorang anak kecil. Surya membawa kotak krayonnya, seperti anak-anak lain membawa mainan favorit. Dan Ibu Kartini bertanya-tanya berapa banyak malam yang dihabiskan kedua anak itu terkunci di atas. Sementara di bawah ibu mereka menyelenggarakan pesta makan malam, di mana semua orang melihatnya sebagai istri sempurna dari pengusaha. Sukses. Para tamu mulai berdatangan pukul 8 malam. Pria berjas dan wanita, dengan gaun yang harganya setara dengan pengeluaran satu keluarga di Kramat Jati selama setahun. Kirana menyambut mereka di pintu dengan senyum yang mengubah wajahnya sepenuhnya, seolah ia memakai topeng porselen yang melembutkan garis bibirnya dan menyalakan matanya. Ia mencium pipi para wanita, menggenggam tangan para pria dengan kepercayaan diri yang pas, berbicara tentang Bima, seolah ketidakhadirannya adalah tanda kesuksesan dan bukan pengabaian. Suami saya sedang menyelesaikan bisnis yang sangat penting di ibu kota, katanya dengan bangga. Tapi dia ingin saya menjamu Anda semua dengan sebaik-baiknya. Para tamu tersenyum dan mengangguk, dan Ibu Kartini menyajikan air dan roti dari sudut ruang makan, merasakan bahwa setiap kata Kirana adalah lapisan pernis lagi di atas kenyataan yang busuk. Makan malam dimulai. Ibu Kartini menyajikan hidangan yang telah disiapkan oleh juru masak yang disewa khusus untuk acara itu. Sup krim jagung, filet daging dengan saus asam manis, nasi kuning yang berkilauan seperti emas di bawah lampu ruang makan. Setiap hidangan lebih mahal dari pengeluaran Ibu Kartini selama seminggu penuh, dan percakapan berputar di sekitar investasi, perjalanan ke Eropa, dan proyek properti yang dibicarakan para tamu dengan ringan seperti berbicara tentang cuaca. Ibu Kartini mondar-mandir dari dapur ke ruang makan dengan nampan di tangan, tak terlihat seperti yang seharusnya dilakukan oleh asisten rumah tangga di rumah-rumah seperti itu. Dan kemudian ia membuat kesalahan. Kirana telah meminta anggur merah berkualitas tinggi disajikan dengan hidangan utama. Ibu Kartini mengambil botol yang sudah disiapkan di samping pendingin dan mulai menuangkan. Tetapi botol itu bukan yang benar. Itu adalah anggur putih yang telah dibuka untuk hidangan pembuka. Ibu Kartini menyadarinya di tengah gelas kedua, ketika warna pucat cairan itu tidak sesuai dengan merah gelap yang seharusnya. Dan sebelum ia bisa memperbaiki kesalahan itu, suara Kirana membelah udara ruang makan seperti pisau tajam. Apa yang kamu lakukan? Semua orang berhenti bicara. Garpu-garpu berhenti di tengah jalan.
12 pasang mata menatap Ibu Kartini, yang berdiri di samping meja dengan botol di tangan dan celemeknya ternoda setetes anggur yang tumpah di dadanya. Kirana bangkit dari kursinya perlahan. Gaun merah yang ia kenakan untuk makan malam bergerak bersamanya seperti nyala api. Saya bilang anggur merah berkualitas tinggi. Saya bilang 3 kali. Apa kamu tuli atau bodoh? Kata-kata itu menimpa Ibu Kartini seperti batu. Ia merasa wajahnya terbakar dari dahi hingga leher. Panas kering yang tidak ada hubungannya dengan suhu ruang makan, melainkan dengan rasa malu karena dipermalukan di depan 12 orang asing oleh seorang wanita yang tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan ibu dari suaminya sendiri. "Maaf Bu," kata Ibu Kartini menundukkan kepala. "Saya salah mengambil botol." Kirana berjalan ke arahnya dengan langkah lambat. Hak sepatunya menandai setiap langkah di lantai marmer. Ia berhenti setengah meter dari Ibu Kartini dan menatapnya dari atas dengan ekspresi yang bukan marah, melainkan sesuatu yang lebih buruk. Itu adalah penghinaan. Penghinaan dingin seseorang yang melihat manusia lain dan memutuskan bahwa ia tidak berarti apa-apa. "Minta maaf yang benar," kata Kirana dengan suara rendah, terkontrol, seolah berbicara dengan seekor hewan yang perlu didisiplinkan. Berlutut. Sebuah bisikan terdengar di meja. Salah seorang tamu mengangkat gelasnya ke bibir untuk bersembunyi di baliknya. Seorang pria berjas abu-abu mengalihkan pandangannya ke jendela, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang membuka mulut untuk mengatakan bahwa itu salah, bahwa seseorang tidak boleh diminta berlutut karena kesalahan dengan sebotol anggur. Ibu Kartini menatap mata Kirana selama sedetik yang terasa seperti keabadian, dan dalam sedetik itu, ia melihat semua yang perlu ia lihat. Ia melihat wanita yang berteriak pada cucu-cucunya. Ia melihat wanita yang telah memecat Lestari karena dosa disayangi. Ia melihat wanita yang hidup dari penampilan sementara rumahnya runtuh di dalam. Dan ia juga melihat di bawah, semua kekejaman itu sesuatu yang membekukan darahnya. Ia melihat seorang wanita yang membutuhkan orang lain berlutut untuk merasa tegak. Ibu Kartini menekuk satu lutut, lalu lutut yang lain. Lantai marmer terasa dingin dan keras menekan tulangnya. "Saya minta maaf, Bu," katanya dengan suara tegas dan jelas, menatap lantai. "Ini tidak akan terjadi lagi." Kirana berdiri di atasnya selama 3 detik, yang merupakan detik terpanjang dalam hidup Ibu Kartini. Kemudian ia berbalik, kembali ke kursinya, dan melanjutkan percakapan, seolah tidak terjadi apa-apa. "Anggur yang benar, tolong," katanya tanpa melihatnya. Ibu Kartini bangkit dari lantai, lututnya sakit, harga dirinya sakit. Ia sakit karena tahu ia berada di rumah anaknya sendiri, dan wanita itu telah membuatnya berlutut di depan keluarganya sendiri tanpa mengetahuinya. Tetapi ia tidak melepas penyamarannya. Belum. Ia pergi ke dapur, bersandar pada meja dengan kedua tangan terbuka di permukaan granit yang dingin dan menarik napas 1 kali, 2, 3, hingga getaran di lengannya cukup tenang untuk mengambil botol yang benar dan kembali ke ruang makan untuk menyajikan dengan tangan yang mantap dan wajah tanpa ekspresi. Para tamu pergi lewat pukul 11 malam. Kirana naik ke kamar tidurnya tanpa mengucapkan selamat malam. Ibu Kartini mencuci piring sisa makan malam. 12 piring hidangan pembuka, 12 piring hidangan utama, 12 gelas anggur yang memiliki bekas lipstik di tepinya, 0 piring anak-anak. Karena sekali lagi Jelita dan Surya tidak makan malam di ruang makan. Ibu Kartini telah membawakan sepiring nasi ke kamar tidur mereka pukul 9 malam. Dan menemukan mereka duduk di lantai dengan lampu mati, bersama, tanpa berbicara, seperti 2 hewan kecil yang bersembunyi selama badai. Rumah itu menjadi sunyi. Ibu Kartini selesai membersihkan dan berjalan di lorong menuju kamar pembantu. Tetapi sebelum sampai ia mendengar sesuatu, sebuah bisikan, lembut seperti kepakan ngengat, "Bu Asih." Ibu Kartini berhenti. Suara itu datang dari kamar anak-anak yang pintunya sedikit terbuka. Ia mendekat perlahan dan mengintip. Jelita duduk di tepi tempat tidurnya dengan kaki menggantung dan tangan digenggam erat di atas lututnya. Matanya terbuka dan kering seperti mata seseorang yang sudah belajar bahwa menangis tidak mengubah apa-apa. "Jangan pergi juga, Bu," bisik gadis itu. "Tolong." Ibu Kartini merasa jiwanya jatuh ke dasar. Ia berjongkok di depan Jelita dan memegang tangannya yang dingin, dan menatap matanya dengan semua kasih sayang yang telah ia simpan sejak ia melewati gerbang rumah itu. "Ibu tidak akan pergi kemana-mana," katanya. "Ibu janji." Jelita menatapnya selama beberapa detik tanpa berkedip, mencari di wajah asisten rumah tangga baru itu tanda bahwa janji itu nyata.
Dan kemudian ia melakukan sesuatu yang membuat hati Ibu Kartini hancur berkeping dua. Ia menjatuhkan diri ke depan dan memeluknya dengan lengan kurus dan kuat seorang gadis yang telah berbulan-bulan tidak memeluk siapapun. Ibu Kartini memeluknya erat di dadanya tanpa mengatakan apa-apa. Ia memejamkan mata dan air mata yang telah ia tahan selama 5 hari penuh jatuh membasahi pipinya dalam diam, hangat, membasahi kerah celemeknya, sementara cucunya berpegangan padanya tanpa tahu bahwa ia sedang memeluk neneknya. Suara kecil membuat mereka berbalik. Surya berdiri di ambang pintu kamar tidur, tanpa alas kaki dengan selembar kertas di tangan. Ia berjalan ke tempat mereka berada dan menyerahkan gambar itu kepada Ibu Kartini tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ibu Kartini mengambilnya dengan tangan yang tersisa bebas, karena tangan yang lain masih memeluk jelita. Dan ketika ia melihat gambar itu, air mata yang sudah mengalir semakin deras. Itu adalah seorang wanita berambut abu-abu dengan celemek biru. Dan ia tersenyum. Itu adalah pertama kalinya Surya menggambar seseorang tersenyum. Ibu Kartini menunggu hingga Sabtu pagi untuk menelepon. Kirana telah keluar pagi-pagi untuk kelas yoga yang ia ambil setiap Sabtu dan anak-anak berada di kamar tidur mereka dengan pintu tertutup seperti biasa. Ibu Kartini mengunci diri di kamar pembantu, mengeluarkan ponsel yang ia simpan di bawah kasur sejak hari pertama dan menekan nomor Bima. Berdering 4 kali sebelum dijawab. Suara anaknya terdengar jauh, terganggu, dengan suara bandara di latar belakang. Bu, ini bukan waktu yang tepat. Saya mau naik pesawat ke Surabaya. Ibu Kartini memejamkan mata dan menekan ponsel ke telinganya. Bima, ibu perlu kamu datang ke rumah. Ini mendesak, ini tentang keluarga. Terjadi keheningan di seberang. Ibu Kartini tahu keheningan itu. Itu adalah keheningan yang Bima buat ketika sesuatu membuatnya keluar dari dunia bisnisnya dan memaksanya memikirkan hal-hal yang tidak ingin ia pikirkan. Ada apa? Anak-anak baik-baik saja. Ibu Kartini menimbang setiap kata dengan hati-hati seperti seseorang yang berjalan di atas es tipis. Anak-anak baik-baik saja, tapi ibu perlu bertemu langsung, bukan lewat telepon. Ini sesuatu yang tidak bisa ibu jelaskan begitu saja. Dan ini penting, nak. Lebih penting dari penerbangan apapun. Kata nak keluar begitu saja dan Ibu Kartini menggigit bibirnya, karena nada ibu yang khawatir itu tidak sesuai dengan panggilan biasa dari seorang wanita yang tinggal di Kramat Jati. Tetapi Bima tampaknya tidak menyadari sesuatu yang aneh. Ia terlalu sibuk dengan agendanya untuk menganalisis nuansa. Saya akan mencoba tiba Jumat malam, katanya. Paling lambat Sabtu pagi. Bisakah menunggu sampai saat itu? Ibu Kartini menghitung hari Jumat. Ada 6 hari lagi. 6 hari lagi senyuman palsu. 6 hari lagi menyajikan hidangan dan mencuci gelas. 6 hari lagi melihat cucunya makan sendiri di dapur. Iya, katanya, bisa menunggu. Tapi datanglah, Bima. Datang tanpa memberitahu siapapun, tanpa memberitahu Kirana. Ibu Kartini mencengkram tasbih di saku celemeknya dengan tangan kosong. Tanpa memberitahu siapapun, percayalah pada ibu. Bima menghela napas. Suara pengumuman bandara terdengar di telepon mengumumkan penerbangan ke Makassar. Baiklah, Bu, saya datang. Ibu Kartini menutup telepon dan tetap duduk di tempat tidur kamar pembantu dengan ponsel di tangan, menatap foto yang robek yang masih menempel di dinding. 6 hari. Ia punya 6 hari untuk mengumpulkan semua yang ia butuhkan. Dan yang pertama ia butuhkan adalah menemukan Lestari. Sore itu juga, ketika Kirana kembali dari yoga dan mengunci diri di kamar tidurnya dengan ponsel menempel di telinga, Ibu Kartini meminta izin untuk keluar membeli perlengkapan kebersihan yang kurang. Kirana bahkan tidak meliriknya. Kamu punya 1 jam, katanya dari balik pintu. Ibu Kartini keluar dari rumah dan berjalan ke jalan utama, di mana ia naik angkot yang membawanya ke selatan kota. Bu Nur telah mengatakan kepadanya bahwa Lestari tinggal di sebuah kamar kos di daerah Tanah Abang, dekat gereja. Ibu Kartini turun dari angkot di jalan berbatu tempat udara berbau sate ayam panggang dan knalpot kendaraan. Rumah-rumah kecil, dari bata tanpa cat, dengan pakaian dijemur di atap dan pot geranium di jendela. Ia menemukan gereja. Sebuah bangunan sederhana dengan salib beton dan pintu kayu gelap yang terlihat usang karena ribuan tangan yang mendorongnya saat masuk untuk berdoa. Ia bertanya di warung pojok. Wanita di konter, seorang wanita berambut pendek dan celemek bunga, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lestari Dewi? Iya, dia tinggal di tikungan sana, kamar biru di sebelah toko alat tulis, tapi saya tidak tahu apakah dia ada.
Dia sudah berbulan-bulan mencari pekerjaan dan tidak ada yang mau mempekerjakannya karena nyonya tempat dia bekerja sebelumnya mengeluh ke agen, dibilang dia pencuri, dan Anda tahu sendiri kan bagaimana ini. Keluhan seperti itu menutup semua pintu. Ibu Kartini berterima kasih dan berjalan menuju kamar biru. Pintu terbuka sebagian. Di dalamnya terlihat sebuah tempat tidur tunggal dengan selimut kotak-kotak, sebuah meja dengan piring dan gelas, dan gambar Bunda Maria menempel di dinding dengan lilin padam di depannya. Lestari duduk di kursi plastik di samping jendela, menjahit ujung celana dengan jarum dan benang. Ia berusia 52 tahun, tetapi tampak lebih tua. Tangan-tangan kasar dan kuat seorang wanita yang telah membersihkan rumah sejak usia 15 tahun, rambutnya diikat rendah, matanya lelah seperti seseorang yang telah berbulan-bulan hidup dengan sangat sedikit. Mbak Lestari. Lestari mengangkat pandangannya dari celana. Siapa yang mencari? Ibu Kartini masuk ke kamar perlahan, duduk di tepi tempat tidur karena tidak ada kursi lain dan mengatakan yang sebenarnya. Tidak semua kebenaran, belum, tetapi cukup. Ia mengatakan bahwa ia bekerja di rumah keluarga Bima, bahwa ia telah melihat bagaimana anak-anak itu hidup, bahwa ia tahu apa yang telah Kirana lakukan padanya, dan bahwa ia ingin membantu. Lestari menatapnya dengan campuran kejutan dan ketidakpercayaan yang Ibu Kartini pahami sepenuhnya. Karena ketika seseorang selama berbulan-bulan diperlakukan sebagai bersalah atas sesuatu yang tidak ia lakukan, ketidakpercayaan menjadi satu-satunya perlindungan yang tersisa baginya. Dengan segala hormat, Bu, kata Lestari tanpa melepaskan jarumnya. Saya tidak ingin tahu apapun lagi tentang rumah itu. Mereka merampas pekerjaan saya, mereka merusak reputasi saya. Mereka merampas anak-anak itu yang saya rawat selama 3 tahun, seolah mereka anak saya sendiri. Anda tahu bagaimana rasanya ketika seorang anak berusia 5 tahun menatap mata Anda dan berkata, "Bibi Lestari, jangan pergi, dan harus pergi juga." Tenggorokan Ibu Kartini tercekat karena ia tahu bagaimana rasanya. 2 malam yang lalu Jelita mengatakan hal yang sama persis kepadanya. Lestari melanjutkan berbicara dengan suara yang mantap, tetapi pecah di tepinya, seperti dinding yang berdiri, tetapi memiliki retakan di dalamnya. Wanita itu berteriak pada anak-anak karena hal sepele. Jika Jelita menumpahkan segelas susu, Nyonya akan mencengkeram lengannya dan mengatakan bahwa ia ceroboh. Jika Surya menangis, Nyonya akan mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh menangis dan menyuruhnya ke kamarnya tanpa makan malam. Saya memeluk mereka ketika Nyonya tidak melihat. Saya membacakan cerita untuk mereka di dapur, sementara Nyonya sedang makan malam. Saya membuatkan mereka koklat hangat ketika mereka mimpi buruk. Dan ketika Nyonya menyadari bahwa anak-anak itu lebih mencintai saya daripada dia, ia tidak bertanya mengapa, ia tidak duduk untuk memikirkan apa yang salah, ia hanya menghilangkan saya. Ia mengarang cerita tentang gelang itu, menelepon agen, dan mengeluarkan saya dari rumah dalam 20 menit dengan kantong plastik hitam seolah saya sampah. Lestari berhenti menjahit. Ia menatap celana di tangannya seolah tidak tahu mengapa ia memegangnya. Ia bahkan tidak membiarkan saya mengucapkan selamat tinggal pada mereka, katanya dengan suara yang berubah menjadi benang. Yang terakhir saya lihat adalah Jelita, mengintip dari jendela atas, menatap saya, tanpa menangis, tanpa berteriak, hanya menatap saya. Dan itu lebih buruk daripada teriakan apapun. Ibu Kartini mengeluarkan gambar-gambar Surya dari saku celemeknya. Ketiga gambar yang telah ia simpan selama seminggu, ia bentangkan di atas tempat tidur, satu di samping yang lain. Yang pertama dengan rumah berjendela hitam, yang kedua dengan tangan-tangan besar, yang ketiga dengan wanita berambut abu-abu tersenyum. Lestari melihatnya dan matanya langsung berkaca-kaca, karena ia mengenali goresan, mengenali krayon, mengenali cara Surya menggambar tangan yang selalu lebih besar dari kepala, karena tangan adalah hal yang paling penting baginya di dunia. Tangan yang memeluknya, tangan yang menyakitinya, tangan yang menceritakan seluruh kisah yang tidak bisa ia ceritakan dengan kata-kata. Anak itu, kata Lestari, menyentuh kertas itu dengan ujung jari-jarinya. Anak itu menggambar sepanjang hari ketika saya di sana, tetapi itu gambar yang indah, bunga, anjing. Pernah ia menggambar saya dengan sayap malaikat. Ibu Kartini memegang tangan Lestari dengan kedua tangannya. Ia menggenggamnya dengan kekuatan seseorang yang tidak meminta bantuan, melainkan membuat janji. Semuanya akan berubah, Mbak Lestari. Saya bersumpah demi Bunda Maria yang ada di dinding Anda itu. Lestari menatap matanya mencari kebohongan, mencari janji kosong dari seseorang yang mengatakan hal-hal indah dan kemudian menghilang. Ibu, katanya pelan, di sana tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Wanita itu menguasai semua orang.
Suaminya ia yakinkan bahwa ia adalah istri yang sempurna. Para tetangga ia buat diam dengan senyuman wanita terhormatnya. Dan siapapun yang mencoba bicara akan ia hancurkan. Begitulah caranya. Begitulah selalu caranya. Ibu Kartini bangkit dari tempat tidur, merapikan kerudungnya di atas rambutnya dan menatap Lestari dengan ekspresi yang bukan ekspresi asisten rumah tangga, melainkan ekspresi seorang ibu yang telah membesarkan Bima dengan tangannya sendiri. Wanita yang telah menguburkan suaminya dan bangkit sendiri, seseorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Saya bukan orang yang Anda kira, Mbak Lestari, kata Ibu Kartini. Dan ketika saatnya tiba, saya akan membuktikannya kepada Anda. Tapi untuk saat ini saya butuh Anda percaya pada saya. Bisakah Anda melakukan itu? Lestari tidak menjawab, tetapi juga tidak mengatakan tidak. Dan Ibu Kartini tahu bahwa untuk saat ini itu sudah cukup. Ia keluar dari kamar biru, berjalan kembali ke jalan utama, naik angkot kembali ke Pondok Indah, Jakarta, dan masuk melalui pintu belakang rumah dengan sekantong klorin di tangan untuk membenarkan kepergiannya. Kirana tidak bertanya apa-apa. Kirana tidak pernah bertanya apa-apa tentang orang-orang yang ia anggap tidak terlihat. Ibu Kartini pergi ke kamar pembantu, menutup pintu, dan mengeluarkan tasbih. Ia menggenggamnya di antara kedua tangannya dan berdoa dalam diam. Ia tidak meminta mukjizat, ia meminta sesuatu yang jauh lebih sulit. Ia meminta kesabaran untuk menunggu 5 hari lagi tanpa meledak. 5 hari berlalu dengan lambat, seperti hari-hari yang dihitung setiap jamnya. Ibu Kartini membersihkan, menyajikan, mematuhi, dan setiap malam ia mengunci diri di kamar pembantu untuk berdoa dengan tasbih di antara jari-jarinya hingga ia tertidur duduk di tempat tidur. Jelita dan Surya sudah terbiasa mencari Bu Asih di dapur sebelum Kirana terbangun. Mereka tidak banyak bicara. Jelita menceritakan hal-hal kecil dengan suara pelan, seperti bahwa di sekolah seorang teman memberinya stiker atau bahwa guru musik mengajari mereka lagu tentang jangkrik. Surya tidak bicara, tetapi ia tidak lagi duduk dengan tangan diam di atas meja. Sekarang ia menggambar di samping Ibu Kartini saat ia menyiapkan sarapan dan sesekali mengangkat kertas untuk menunjukkannya tanpa mengatakan apa-apa, menunggu Ibu Kartini mengangguk dengan senyuman. Dan Ibu Kartini mengangguk, selalu mengangguk, karena setiap gambar anak itu adalah kata yang tidak bisa ia ucapkan, dan ia tidak akan membiarkan satu pun tanpa jawaban. Hari Sabtu tiba dengan matahari Oktober yang menghangatkan dinding rumah sejak pagi. Kirana telah menyelenggarakan makan siang formal dengan keluarga besar untuk pukul 3 sore. Ibu mertua Kirana datang dari Surabaya, seorang bibi, 2 sepupu, suami para sepupu, dan beberapa teman keluarga yang Kirana anggap penting. Ibu Kartini menyiapkan meja makan dengan ketelitian yang sama seperti sebelumnya. Taplak meja, sendok garpu perak, gelas, bunga, semuanya bersih tanpa celah, semuanya sempurna, semuanya palsu. Kirana mengenakan gaun merah yang sama yang telah diubah oleh gambar-gambar Surya menjadi seragam mimpi buruk. Ibu Kartini melihatnya turun dari tangga dengan hak sepatu, membuat suara kering di atas marmer yang sudah terukir di ingatannya, seperti suara sesuatu yang mendekat dan tidak membawa kebaikan. Para tamu tiba tepat waktu. Ciuman, pelukan, parfum mahal yang bercampur di udara ruang makan dengan aroma opor ayam yang telah Ibu Kartini bantu siapkan. Kirana memimpin meja dengan senyum porselen yang sama yang ia gunakan untuk segalanya. Ia berbicara tentang Bima dengan kekaguman yang terukur, tentang anak-anak dengan kasih sayang umum yang tidak pernah menyebutkan hal spesifik. Karena untuk menyebutkan hal spesifik tentang anak-anakmu, kamu perlu mengenal mereka, dan Kirana tidak mengenal mereka. Jelita dan Surya duduk di ujung meja bersama dalam diam. Punggung Jelita kaku dan tangannya di bawah meja menggenggam erat gaunnya. Surya menatap piringnya tanpa makan. Ibu Kartini mondar-mandir dari dapur menyajikan hidangan, mengambil gelas, mengisi kembali kendi air segar, tak terlihat, efisien, persis seperti yang diharapkan darinya. Dan kemudian terjadilah apa yang tidak ada dalam naskah Sore Sempurna Kirana. Ibu Kartini membawa nampan berisi 4 piring makanan penutup ketika tumit kiri sepatunya tersangkut di tepi karpet ruang makan. Nampan itu miring, piring-piring meluncur, dan salah satunya jatuh ke lantai dengan suara pecah kering yang membungkam seluruh meja. Kirana meletakkan gelas anggurnya di atas meja dengan gerakan yang tampak tenang, tetapi yang Ibu Kartini langsung kenali. Itu adalah ketenangan yang datang sebelum pukulan, ketenangan yang sama yang pasti mendahului setiap teriakan yang didengar cucunya di rumah itu. Kirana bangkit, semua mata mengikutinya.
Ia berjalan ke tempat Ibu Kartini berjongkok, mengumpulkan pecahan keramik dari lantai dengan tangan terbuka, mengumpulkan potongan-potongan itu di atas nampan secepat mungkin. "Ada apa denganmu?" Suara Kirana bukan teriakan, itu sesuatu yang lebih buruk. Itu adalah desisan dingin yang lebih menusuk daripada teriakan apapun. "Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Satu hal yang saya minta, hanya satu hal dan kamu tidak mampu." Ibu Kartini mengangkat pandangannya dari lantai. Kirana berdiri di atasnya dengan gaun merahnya menjuntai di sekitar kakinya, seperti tirai api, tangan bersilang, rahang terkatup, dan di belakang Kirana, di seberang meja, Ibu Kartini melihat wajah jelita, putih, tak bergerak, dengan mata tertuju pada ibunya, seperti kelinci yang melihat predator mendekat dan tahu tidak ada tempat untuk lari. Kirana berjongkok, mengambil salah satu piring yang tersisa di nampan, dan membantingnya ke lantai di kaki Ibu Kartini. Pecahan-pecahan itu meloncat ke segala arah. Sebuah fragmen memotong kulit Ibu Kartini di antara ibu jari dan telunjuknya. Darah mengalir dalam garis tipis dan merah. "Pungut itu," kata Kirana, tanpa menggerakkan otot wajah, "dengan tanganmu." Ibu Kirana duduk di ujung meja, menunduk ke piringnya, seolah tiba-tiba makanannya menjadi menarik. Para sepupu saling bertukar pandang cepat yang bukan terkejut, melainkan kebiasaan. Dan Ibu Kartini mengerti bahwa ini bukan hal baru bagi siapapun di meja itu. Semua tahu, semua pernah melihat versi ini sebelumnya, dan semua memilih diam. Ibu Kartini mengulurkan tangannya ke pecahan di lantai. Darah dari lukanya menetes di antara jari-jarinya dan bercampur dengan debu keramik yang pecah. Dan tepat ketika jari-jarinya menyentuh fragmen pertama, sebuah suara melintasi ruang makan dari pintu utama. Sebuah suara yang Ibu Kartini belum pernah dengar di rumah itu selama ia berada di sana. Sebuah suara yang ia kenal lebih baik daripada suara apapun di dunia, karena ia sendiri yang telah mengajarinya berbicara. Apa yang terjadi di sini? Bima berdiri di pintu masuk ruang makan. Masih mengenakan jasnya, masih dengan tas perjalanan di tangan. Ia tiba lebih awal dari yang dijanjikan. Ia masuk melalui pintu utama tanpa memberitahu siapapun. Persis seperti yang Ibu Kartini minta, dan ia melihat semuanya. Kirana berbalik ke arahnya dengan kecepatan seseorang yang telah tertangkap basah, tetapi masih percaya ia bisa mengendalikan situasi. "Bima, sayang, kami tidak mengharapkanmu sampai nanti malam," katanya, dengan senyum yang mencoba membangun kembali topeng porselen. Tetapi kali ini tidak pas, karena topeng membutuhkan waktu untuk dipakai. Dan Bima datang terlalu cepat. Ia tidak membalas senyuman itu. Ia tidak memandangnya. Ia menatap wanita yang tergeletak di lantai mengumpulkan piring pecah dengan tangan berdarah, wanita bercelemek biru dan kerudung di atas rambut beruban. Dan sesuatu dalam ekspresinya berubah, seolah ia melihatnya untuk pertama kalinya dan pada saat yang sama mengenalinya sejak dulu. Ibu Kartini bangkit dari lantai perlahan. Lutut kanannya sakit, lutut yang sama yang sakit malam lainnya ketika Kirana memaksanya berlutut. Tangannya sakit di mana keramik memotong kulitnya, tetapi semua itu tidak penting. Ia membersihkan darah di celemeknya, melepas kerudungnya, melepas celemeknya dan melipatnya dengan tangan mantap, dengan ketenangan seseorang yang telah berhari-hari melatih momen ini di kepalanya, dan meletakkannya di atas meja. Kirana menatapnya tanpa mengerti. Para tamu menatapnya tanpa mengerti. Hanya Bima, berdiri di pintu, dengan tas masih di tangan, mulai mengerti, karena di bawah kerudung, rambut beruban yang muncul adalah rambut ibunya. Wajah yang muncul adalah wajah wanita yang telah membesarkannya. Mata yang menatapnya adalah mata yang sama yang telah menatapnya sepanjang hidupnya dengan kasih sayang yang tidak pernah membutuhkan kata-kata untuk diungkapkan. "Saya bukan Bu Asih," kata Ibu Kartini dengan suara tegas dan jelas, tanpa gemetar, tanpa ragu, menatap Kirana tepat di mata. "Saya Ibu Kartini, saya ibunya Bima, dan saya baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu memperlakukan cucu-cucu saya dan siapapun yang kamu anggap inferior." Keheningan yang menyelimuti ruang makan itu adalah keheningan terberat yang pernah Ibu Kartini rasakan dalam hidupnya. Lebih berat daripada keheningan rumah sakit ketika diberitahu bahwa suaminya tidak akan bangun. Lebih berat daripada keheningan rumah kosong di malam pertama ia menjanda. Itu adalah keheningan yang menghancurkan. Ibu Kirana memegang tangannya ke mulut. Para sepupu membeku dengan gelas di tengah jalan. Para suami menatap lantai. Kirana membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara keluar. Wajahnya berubah dari merah muda menjadi putih dalam 2 detik, seolah seseorang telah menguras seluruh darahnya sekaligus. Dan kemudian terdengar suara yang memecah keheningan. Itu adalah teriakan.
Bukan kata-kata orang dewasa. Itu adalah suara melengking dan putus asa dari seorang gadis berusia 7 tahun yang telah menyimpan segalanya di dalam selama berbulan-bulan dan pada saat itu mengenali orang yang paling ia cintai di dunia. Nenek. Jelita berlari dari kursinya dengan kekuatan yang tidak seorang pun tahu ia miliki. Ia melintasi ruang makan menghindari pecahan piring yang berserakan di lantai dan menerkam Ibu Kartini. Dengan tangan terbuka dan wajah basah oleh air mata yang keluar tanpa izin, tanpa kendali, seolah seseorang telah membuka bendungan yang telah terlalu lama menahan terlalu banyak air. Ibu Kartini menangkapnya di udara dan memeluknya erat di dadanya dengan kedua tangan, salah satunya masih berdarah, mengotori gaun gadis itu dengan garis merah yang tidak peduli oleh keduanya. Dan Jelita mengulangi kata itu seolah itu satu-satunya yang ia tahu. Nenek, nenek, nenek. Surya tidak berlari. Surya tidak pernah berlari. Ia berjalan perlahan dari kursinya, mengelilingi meja dengan langkah-langkah kecil dan hati-hati seperti biasa, hingga ia tiba di tempat Ibu Kartini berada. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia berpegangan pada kaki neneknya dengan kedua tangan, dan menyandarkan kepalanya di pinggulnya, dan tetap di sana tanpa bergerak, tanpa bicara, tanpa menangis, hanya berpegangan padanya, seolah ia adalah satu-satunya yang kokoh di dunia, yang baru saja berubah selamanya. Bima melepaskan tasnya. Benturan tasnya di lantai marmer bergema di seluruh ruang makan dan Ibu Kartini melihat di wajah anaknya sesuatu yang belum pernah ia lihat. Itu bukan kejutan, bukan kebingungan. Itu adalah wajah seorang pria yang baru saja menemukan bahwa semua yang ia yakini tentang hidupnya sendiri adalah kebohongan dan bahwa kebenaran telah menunggunya di lantai ruang makannya sendiri berlutut dengan tangan berdarah menyamar. Sebagai asisten rumah tangga, para tamu pergi dalam diam. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal dengan ciuman. Tidak ada yang mengatakan bahwa makanan itu enak. Tidak ada yang berjanji akan segera mengulang pertemuan itu. Mereka keluar satu persatu dengan mata menatap lantai, seperti orang-orang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang mereka lebih suka tidak melihatnya, tetapi yang tidak bisa lagi mereka hapus. Ibu Kirana adalah yang terakhir pergi. Ia berhenti sejenak di pintu dan menatap putrinya dengan ekspresi yang Ibu Kartini langsung kenali, karena itu adalah ekspresi yang sama yang Kirana gunakan pada anak-anaknya sendiri. Itu bukan kekhawatiran, bukan kasih sayang. Itu adalah tatapan seseorang yang mengevaluasi kerusakan dan menghitung berapa biayanya. Jangan telepon saya sampai kamu bereskan ini, katanya kepada Kirana pelan dan pergi. Ibu Kartini tetap di ruang tamu dengan Jelita tertidur di pelukannya, dan Surya meringkuk di sampingnya di sofa. Ia menggendong mereka ke sana setelah para tamu mulai pergi, karena kedua anak itu menolak melepaskannya, dan ia tidak akan menjadi orang yang memaksa mereka. Bima dan Kirana berada di ruang kerja. Ibu Kartini bisa mendengar suara anaknya melalui pintu tertutup. Ia tidak berteriak. Bima tidak pernah berteriak. Tetapi suaranya memiliki ketajaman yang belum pernah Ibu Kartini dengar. Suara seorang pria yang menahan amarah yang begitu besar, sehingga ia perlu mengubahnya menjadi kata-kata yang tepat agar tidak menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Kamu akan menjelaskan semuanya, kata Bima sejak awal, dan kamu akan mengatakan yang sebenarnya karena ibu saya tinggal di rumah ini, menyamar sebagai asisten rumah tangga selama lebih dari seminggu. Dan jika ia melakukan itu karena apa yang terjadi di sini cukup serius, sehingga seorang wanita berusia 68 tahun rela merendahkan diri seperti itu untuk mengetahuinya. Kirana duduk di kursi meja kerja dengan tangan di atas lutut. Gaun merah yang 1 jam sebelumnya memberinya penampilan seorang wanita yang kuat, sekarang tampak seperti kostum yang tidak berguna lagi. Matanya bengkak, tetapi ia tidak menangis. Ia menatap lantai dengan rahang terkatup, seperti seseorang yang tahu bahwa tembok di balik tempat ia bersembunyi selama bertahun-tahun baru saja runtuh dan tidak ada lagi tempat berlindung. Bima meletakkan gambar-gambar Surya di atas meja kerja yang telah Ibu Kartini berikan beberapa menit sebelumnya. 3 gambar. Rumah berjendela hitam, tangan-tangan besar, wanita berambut abu-abu tersenyum. Ia membentangkan satu persatu di depan Kirana. Anakmu yang berusia 5 tahun tidak bicara, kata Bima menunjuk kertas-kertas itu. Tidak bicara, Kirana. Dan ini yang ia gambar. Ini yang ia simpan di dalam hatinya. Kamu tahu ini? Kirana melihat gambar-gambar itu. Dan sesuatu di wajahnya hancur. Rahang yang tadinya terkatup mulai gemetar. Bibirnya bergerak tanpa menghasilkan suara, seolah kata-kata tersangkut di suatu tempat antara dada dan tenggorokan. Bima melanjutkan, ibu saya melihat bagaimana anak-anak makan sendiri di dapur sementara kamu makan malam dengan teman-temanmu. Ibu melihat memar di lengan Jelita.
Ia berbicara dengan Bu Nur, tetangga yang menceritakan bagaimana kamu memecat Lestari dengan mengarang cerita pencurian yang tidak pernah ada. Dan 1 jam yang lalu, di depan seluruh keluarga kamu dan keluarga saya melihat kamu membanting piring di kaki ibu saya dan memerintahkannya untuk memungut pecahan-pecahan itu dengan tangan. Kirana memejamkan mata dan ketika ia membukanya ia tidak lagi sama. Topeng porselen yang ia gunakan untuk segalanya, senyum terukur, suara terkontrol, postur wanita yang menguasai dunia, semua itu telah meleleh seperti lilin panas, dan yang tersisa di bawahnya adalah sesuatu yang tidak Bima duga. Itu adalah ketakutan, ketakutan lama, mendalam, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang baru saja terjadi di ruang makan. Itu adalah ketakutan seorang gadis kecil. Saya tidak tahu bagaimana melakukan hal lain, kata Kirana dengan suara pecah, begitu rendah, sehingga Bima harus mencondongkan tubuh untuk mendengarnya. Ibu saya membesarkan saya seperti ini. Jika saya menumpahkan gelas, ia mencengkeram lengan saya dan mendudukkan saya di sudut tanpa makan malam. Jika saya menangis, ia mengatakan bahwa saya lemah, dan bahwa tidak ada yang akan mencintai gadis yang lemah. Jika saya mendapat nilai buruk, ia tidak berbicara dengan saya selama berhari-hari. Begitulah saya tumbuh, Bima. Begitulah saya belajar cara kerja segalanya. Dan ketika saya memiliki jelita dan surya, saya bersumpah bahwa saya akan berbeda. Saya bersumpah, tapi saya tidak tahu caranya. Karena setiap kali jelita melakukan kesalahan, satu-satunya yang keluar adalah suara ibu saya. Kata-kata yang sama, nada yang sama, tangan yang sama. Kirana menatap tangan-tangannya yang terbuka di atas lutut, seolah ia melihatnya untuk pertama kalinya. Dan saya membenci diri saya untuk itu, katanya. Tapi saya tidak bisa menghentikannya. Bima terdiam. Ibu Kartini, di sisi lain pintu juga, karena apa yang baru saja Kirana katakan bukanlah alasan, melainkan pengakuan. Pengakuan seseorang yang mengulangi siklus rasa sakit, bukan karena ia ingin, melainkan karena itu satu-satunya bahasa yang ia pelajari. Dan itu tidak membebaskannya dari apapun, tetapi membuatnya menjadi manusia. Bima duduk di kursi di depannya, ia tidak menyentuhnya, tidak menghiburnya, tetapi juga tidak menyerangnya. Ini yang akan terjadi, katanya dengan suara tegas, tetapi tanpa kekejaman. Kamu akan memulai terapi minggu ini, bukan bulan depan, bukan ketika kamu merasa tidak siap, minggu ini. Dan itu akan dengan seorang profesional yang akan saya cari, dan kamu akan pergi setiap minggu tanpa absen. Jika dalam 6 bulan saya tidak melihat perubahan nyata, bukan perubahan penampilan, melainkan perubahan sungguhan, saya akan mengajukan cerai dan hak asuh penuh. Dan itu bukan ancaman, itu akan menjadi kenyataan. Kirana mengangguk tanpa mengangkat pandangan. Air mata yang tidak keluar selama konfrontasi kini mengalir di pipinya dalam garis-garis sunyi yang bahkan tidak ia coba hapus. Dan satu hal lagi, kata Bima. Lestari kembali. Kirana mengangkat kepalanya tiba-tiba. Mbak Lestari kembali ke rumah ini, ulang Bima, dengan kontrak formal, dengan gaji yang layak, dengan asuransi kesehatan dan dengan semua rasa hormat yang seharusnya ia terima sejak hari pertama. Dan kamu akan meminta maaf padanya. Bukan permintaan maaf basa-basi, permintaan maaf yang tulus. Menatap matanya, mengatakan dengan tepat apa yang kamu lakukan padanya dan mengapa itu salah. Kirana tidak mengatakan apa-apa, tapi ia tidak mengatakan tidak. Bima keluar dari ruang kerja dan menemukan Ibu Kartini di ruang tamu dengan anak-anak tertidur. Ia duduk di samping ibunya di sofa dan menatapnya lama tanpa bicara. Ibu Kartini meletakkan tangannya di pipinya. Tangan yang masih memiliki luka bekas keramik, tertutup serbet yang jelita berikan sebelum tertidur. Dan ia berkata, satu-satunya yang bisa dikatakan seorang ibu ketika anaknya menatapnya dengan wajah anak hilang, yang tidak pernah sepenuhnya hilang tidak peduli berapa usianya. Ibu sudah di sini, nak. Ibu sudah di sini. Keesokan harinya, Ibu Kartini pergi ke Tanah Abang. Ia mengetuk pintu kamar biru. Lestari membuka pintu dengan wajah curiga yang sama seperti pertama kali. Tetapi ketika ia melihat ekspresi Ibu Kartini, sesuatu berubah di matanya. Ibu Kartini menceritakan segalanya. Siapa ia, apa yang telah ia lakukan, apa yang terjadi di ruang makan, dan apa yang akan terjadi sekarang. Lestari mendengarkannya tanpa menyela, dengan tangan di atas meja, dan matanya semakin lebar. Ketika Ibu Kartini selesai, Lestari terdiam selama hampir 1 menit. Anda menyamar sebagai asisten rumah tangga, katanya akhirnya, seolah ia perlu mengatakannya keras-keras untuk mempercayainya. Anda, ibunya Bapak Bima,
memakai celemek dan membersihkan lantai dan menahan diri ketika wanita itu membuat Anda berlutut. Ibu Kartini mengangguk. Karena itu satu-satunya cara agar anak saya melihat kebenaran. Lestari bangkit dari kursinya, berjalan ke gambar Bunda Maria yang ada di dindingnya dan mengucap syukur. Alhamdulillah, katanya dengan suara bergetar. Alhamdulillah yang menempatkan orang seperti Anda di jalan. Sore itu juga Lestari masuk ke rumah di Pondok Indah, Jakarta, melalui pintu utama, bukan pintu belakang, melainkan pintu utama. Ibu Kartini menggandeng tangannya seperti seseorang yang menemani orang yang kembali ke tempat yang ia cabut secara tidak adil. Dan ketika Jelita melihatnya berdiri di ruang tamu, gadis itu terdiam selama 3 detik. Kemudian ia berlari. Ia berlari seperti yang belum pernah ia lakukan selama berbulan-bulan. Ia menerkam Lestari dengan kekuatan yang sama seperti ia menerkam Ibu Kartini malam sebelumnya, dan ia berteriak sebuah kata yang memenuhi seluruh rumah dengan suara yang telah lama hilang. Bibi Lestari. Lestari menggendongnya dan memeluknya erat di dadanya. Dan keduanya menangis tanpa malu dan tanpa tergesa-gesa, seperti orang-orang yang bertemu kembali setelah mengira tidak akan pernah bertemu lagi. Surya berjalan perlahan ke tempat mereka berada. Ia mengangkat tangannya dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama seseorang menggendongnya tanpa ia harus memintanya dengan sebuah gambar. Setahun kemudian, rumah di Pondok Indah, Jakarta, terdengar berbeda. Ibu Kartini menyadarinya. Sejak pertama kali ia kembali berkunjung setelah semuanya berlalu dan terus menyadarinya setiap minggu ketika ia tiba pukul 10 pagi dengan tas belanjaannya penuh cabai kering, koklat bubuk, dan rempah-rempah untuk bumbu rendang yang ia masak bersama Jelita di dapur rumah itu, yang tidak lagi berbau klorin dan pengap, melainkan kayu manis dan kehidupan. Perubahan pertama adalah suara, di mana dulu ada keheningan, sekarang ada kebisingan. Suara anak-anak, suara langkah kaki yang tidak berusaha bersembunyi, suara melengking yang berteriak dari taman seperti, "Bibi Lestari, lihat apa yang saya temukan," dan suara lain yang lebih lembut menjawab dengan tawa tenang dari dapur. Jelita tidak lagi terkejut dengan suara keras, tidak lagi berjalan dengan bahu membungkuk ke depan seolah melindungi diri dari sesuatu. Ia tidak lagi duduk di kursi dengan punggung kaku dan tangan tersembunyi di bawah meja. Sekarang ia berlarian di taman dengan rambut tergerai, karena suatu hari ia mengatakan kepada Kirana bahwa ia tidak ingin kepangannya terlalu ketat dan Kirana, alih-alih menjawab dengan teriakan atau tarikan, terdiam sejenak. Ia menarik napas seperti yang diajarkan terapisnya dan berkata, "Baik, sayang, terserah kamu." Dan 5 kata itu membutuhkan lebih banyak usaha daripada apapun yang Kirana pernah lakukan dalam hidupnya, karena 5 kata itu bertentangan dengan semua yang ibunya sendiri telah programkan di kepalanya selama 30 tahun. Surya berbicara. Tidak banyak, tidak seperti anak-anak usia 6 tahun lainnya yang tidak berhenti bicara sejak bangun hingga tidur. Tetapi ia berbicara. Ia meminta sesuatu dengan kata-kata alih-alih dengan gambar. Ia mengucapkan selamat pagi ketika turun untuk sarapan. Ia mengucapkan terima kasih ketika Lestari menyajikan piringnya. Dan suatu kali, hanya sekali yang akan Ibu Kartini ingat sepanjang hidupnya, ia berkata, "Nenek, ajari saya membuat kue pancong." Dan Ibu Kartini harus berbalik ke arah kompor agar tidak ada yang melihatnya menangis. Karena kalimat 6 kata itu lebih berharga daripada bisnis apapun yang Bima pernah tutup sepanjang kariernya. Tetapi Surya tetap menggambar. Itu tidak berubah. Yang berubah adalah gambar-gambar itu. Bukan lagi rumah-rumah dengan jendela hitam, bukan lagi wanita-wanita merah dengan tangan besar. Sekarang ia menggambar anjing dengan lidah panjang, pohon-pohon dengan buah-buahan berwarna yang tidak ada di alam, dan keluarga, banyak keluarga, keluarga di mana semua orang tersenyum, dan tidak ada yang memiliki mulut menganga berteriak. Lestari bekerja di rumah itu dengan martabat yang seharusnya selalu ia miliki. Kirana telah meminta maaf padanya, seperti yang Bima minta. Dan meskipun beberapa minggu pertama hubungan antara kedua wanita itu tegang seperti tali yang akan putus, seiring waktu itu berubah menjadi sesuatu yang bukan persahabatan, tetapi juga bukan permusuhan. Itu adalah rasa hormat yang rapuh, dibangun atas dasar usaha harian yang bertahan karena keduanya ingin itu bertahan. Lestari sekarang makan malam di meja makan bersama keluarga, tidak setiap hari. Tetapi pada hari Minggu ya. Pada hari Minggu ketika Ibu Kartini datang memasak rendang, Lestari duduk di meja bersama anak-anak, bersama Bima, bersama Ibu Kartini, dan kadang-kadang bersama Kirana, yang masih merasa canggung, tetapi yang memaksa dirinya untuk berada di sana,
karena terapisnya telah mengatakan bahwa ketidaknyamanan bukanlah alasan untuk melarikan diri, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang berubah. Kirana tidak berubah menjadi orang lain. Tidak seperti itu cara kerjanya. Terapi tidak menghapus 30 tahun kerusakan dalam 12 bulan, tetapi ia sudah mulai makan malam bersama anak-anak setiap malam, duduk di meja dapur, bukan di ruang makan. Itu sulit baginya. Terlihat dari kekakuan bahunya, dari jeda panjang ketika Jelita menceritakan sesuatu. Dan ia tidak tahu bagaimana menanggapi dengan kasih sayang, karena tidak ada yang pernah mengajarinya bagaimana kasih sayang terdengar ketika keluar dari mulut seorang ibu. Tetapi ia ada di sana, berusaha, dan itu bagi Ibu Kartini sudah cukup untuk saat ini. Suatu minggu di bulan September, Bima duduk di samping ibunya di bangku taman, sementara anak-anak bermain dengan lestari di antara bunga bougainvillea, dan aroma rendang keluar dari jendela dapur, memenuhi seluruh udara sore itu dengan sesuatu yang sangat mirip dengan kebahagiaan. Ibu Kartini memegang tasbih di tangannya, seperti biasa. Butiran kayu yang usang karena bertahun-tahun doa malam yang telah berpindah dari tangan suaminya ke tangannya, dan suatu hari nanti akan berpindah ke tangan Jelita, karena Ibu Kartini sudah memutuskan. Bima tidak mengatakan apa-apa selama beberapa waktu. Ia memandangi anak-anaknya berlari dan terlihat di wajahnya bahwa ia sedang melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia tahu bagaimana melihatnya. Ia tidak melihat mereka sebagai ayah yang mengawasi. Ia melihat mereka sebagai seorang pria yang mengerti bahwa kedua anak itu adalah hal terpenting yang pernah ia lakukan dalam hidupnya, lebih penting dari perusahaan manapun, kontrak manapun, rekening bank manapun. "Bu," katanya akhirnya tanpa henti menatap anak-anak. Ibu Kartini meliriknya. "Iya, Nak." Bima membutuhkan waktu sejenak untuk menemukan kata-kata. "Saya menyamar sebagai pengusaha sukses selama bertahun-tahun, Bu. Saya memakai jas, jam tangan, mobil, kantor, dan saya meyakinkan diri bahwa itulah yang penting. Ibu menyamar sebagai asisten rumah tangga untuk menyelamatkan kami. Ibu memakai celemek dan kerudung dan membersihkan lantai dan menahan diri saat dipermalukan di keluarga ibu sendiri." Ibu Kartini tidak mengatakan apa-apa. Ia menunggu karena ia tahu anaknya belum selesai. Perbedaannya, kata Bima dengan suara pecah di suku kata terakhir, adalah ibu benar-benar melakukan sesuatu yang berharga. Ibu Kartini memegang tangannya dan menggenggamnya dengan kekuatan yang sama seperti ia menggenggam tangan Lestari di kamar biru, seperti ia memeluk Jelita erat di dadanya pada malam pengungkapan, seperti ia mengumpulkan pecahan piring dari lantai ruang makannya sendiri. Tangan seorang wanita berusia 68 tahun, yang tidak memiliki uang, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pengaruh, tetapi yang memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh jas mahal manapun. Ia memiliki kemauan untuk berlutut untuk melindungi orang-orangnya, dan itu pada akhirnya cukup untuk mengubah segalanya. Minggu siang, aroma rendang memenuhi setiap sudut rumah dari dapur, di mana Lestari menghangatkan kerupuk di kompor hingga ke taman di mana Surya duduk di rumput, menggambar dengan krayon barunya sementara matahari Oktober menghangatkan punggungnya. Ibu Kartini duduk di kursinya di samping jendela dapur, kursi yang sama yang Bima bawa dari Kramat Jati, karena itu adalah favorit ibunya, dan ia ingin ibunya ada di sana setiap minggu, seolah ia adalah bagian dari rumah itu. Ia memegang tasbih di tangannya. Butiran kayu yang telah berpindah dari tangan suaminya ke tangannya sudah halus karena begitu banyak doa, usang di tepian seperti batu-batu sungai yang telah dipoles air selama bertahun-tahun. Tetapi Ibu Kartini tidak berdoa, ia memandang. Ia memandang Lestari mengeluarkan piring-piring rendang dengan kealamian seseorang yang termasuk di tempat itu. Ia memandang Bima menyiapkan meja makan dengan tangannya sendiri, sesuatu yang setahun lalu tidak terpikirkan bagi seorang pria yang tidak tahu di mana gelas disimpan di rumahnya sendiri. Ia memandang Kirana masuk ke dapur dengan langkah yang masih tegang dan bertanya apakah ia bisa membantu, dan Lestari menjawabnya tanpa dendam, tetapi tanpa kepalsuan, bahwa ia bisa membawa nasi ke meja. Dan ia memandang Jelitanya, berjalan dari kompor dengan sepiring rendang di antara kedua tangannya, dan matanya bersinar dengan kebanggaan seseorang yang baru saja mencapai sesuatu yang besar. "Aku membuat sendiri, Nenek," kata gadis itu, meletakkan piring di depan Ibu Kartini dengan hati-hati yang berlebihan, seolah ia menyerahkan sebuah harta karun. Ibu Kartini melihat piring itu. Rendangnya tidak sempurna. Kurang sedikit garam dan sausnya lebih kental dari yang seharusnya. Tetapi itu rendang. Itu rendang yang Ibu Kartini ajarkan cara membuatnya. Dengan resep ibunya, yang ibunya pelajari dari neneknya,
yang neneknya pelajari dari seseorang yang namanya sudah hilang dalam waktu, tetapi tangannya telah memulai sebuah rantai, yang kini mencapai tangan-tangan kecil yang bernoda kokelat dari seorang gadis berusia 8 tahun yang tersenyum tanpa takut. Ibu Kartini mencium dahinya. "Indah sekali, nak," katanya. Dan jelita tersenyum dengan senyum yang memenuhi seluruh wajahnya, senyum yang setahun lalu tidak ada. Surya berlari dari taman dengan selembar kertas di tangan. Ia berhenti di samping meja, menarik napas, dan menyerahkan gambar itu kepada Ibu Kartini tanpa mengatakan apa-apa, karena beberapa hal Surya masih lebih suka mengatakannya dengan krayon. Ibu Kartini mengambil kertas itu, dan apa yang ia lihat membuatnya mencengkram tasbih dengan tangan yang tersisa bebas hingga butiran-butiran itu meninggalkan bekas di kulitnya. Itu adalah sebuah keluarga lengkap. Ada semua orang. Seorang wanita berambut abu-abu dengan celemek biru di tengah. Seorang pria tinggi dengan jas yang digambar surya abu-abu. Seorang wanita bergaun merah yang kali ini tidak berteriak, yang kali ini mulutnya tertutup dan tangannya kecil. Dua anak yang tersenyum dengan senyum yang begitu lebar hingga keluar dari wajah mereka. Dan di sampingnya seorang wanita bercelemek putih dengan tangan berukuran pas, tidak besar, tidak mengancam, seukuran pas tangan yang memeluk. Ibu Kartini memandangi gambar itu untuk waktu yang lama. Di luar, matahari siang masuk melalui jendela dan menyinari tangan-tangan keriput yang memegang kertas itu. Di dalam, aroma rendang bercampur dengan suara piring yang diletakkan di atas meja dan suara-suara yang berbicara tanpa tergesa-gesa dan tanpa rasa takut. Dan Ibu Kartini tahu, dengan kepastian yang hanya diberikan oleh pengalaman sesuatu yang mengubah jiwa Anda selamanya, bahwa terkadang Anda harus berlutut untuk menemukan kebenaran, bahwa kasih sayang seorang ibu tidak memiliki penyamaran yang bisa menyembunyikannya, dan bahwa pada akhirnya kebenaran selalu menemukan cara untuk keluar ke cahaya, karena ada hal-hal yang tidak ada celemek, tidak ada kerudung, dan tidak ada keheningan yang bisa menyembunyikannya selamanya.